Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Mahfud MD. Mahfud MD klaim demokrasi Indonesia sekarang lebih baik dan diakui dunia. Kok bisa ya? Ini sesuai yang dilansir oleh politikermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, sistem demokrasi yang berubah-ubah sejak era Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo diklaim oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengalami perbaikan yang diakui oleh dunia. Jadi indikatornya harus jelas ya. Kadang kalau kita menyampaikan statement tetapi tidak ada datanya, atau data itu dibuat-buat, atau data itu tidak akurat, atau data itu disurvei oleh mengikuti keinginan kekuasaan, maka repot gitu ya, tidak genuine hasilnya. Mahfud menjelaskan ketika Indonesia didirikan pada tahun 1945, seluruh elemen masyarakat bersepakat memilih sistem demokrasi. Bahkan menurutnya bukan hanya sistemnya, tetapi juga memilih dasar sistem dan mekanisme demokrasi sebagai pedoman tata kelola bernegara dan berpemerintahan yang dianggap terbaik. Oleh sebab itu, ketika pemerintahan dan politik bermasalah, pilihannya selalu demokrasi, kata Mahfud dalam acara Disnatalis Universitas Paramadina ke-25 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa. Pada tahun 1955, kata Mahfud, lahir demokrasi parlementer. Pada tahun 1959, karena demokrasi parlementer bermasalah, lahir demokrasi terpimpin. Kemudian pada 1966 lahir demokrasi Pancasila. Salah satu contoh konkretnya, Mahfud menyebutkan perbaikan pola demokrasi dalam memilih pemimpin, di mana rakyat bisa memilih presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, hingga wali kota secara langsung. Beda dengan zaman sebelumnya ketika sudah ada calon presiden sebelum pemilu, sekarang orang yang mencalonkan diri sendiri boleh, lewat partai boleh, mencalonkan orang lain boleh, tidak ada yang menghalangi, dan ini suatu kemajuan, tuturnya. Pilihan kita selalu demokrasi, sehingga jangan berpikir sistem lain. Sistem demokrasi masih tetap yang terbaik, karena juga banyak kemajuan sesudah era reformasi, demikian Mahfud menambahkan. Ya, sobat sekalian, itu ya dari Mahfud MD yang mengklaim demokrasi saat ini lebih maju, lebih baik ya, dan diakui dunia. Nah, saya soroti yang terakhir, kalau dalam hal segi kebebasan memilih, ya itu masalah teknis saja. Tentu saja seseorang ataupun dalam hal pemilu itu boleh langsung memilih, tapi kita ketahui ketika ada sistem setelah reformasi, yaitu boleh memilih ya calon sendiri, lewat partai boleh, mencalonkan orang lain boleh, bebas memilih. Tetapi itu justru tidak menghasilkan ya pemimpin yang baik. Kita ketahui jumlah korupsi pada saat era reformasi sampai ke sini ya, justru kalau kita melihat data nilainya naik. Dengan adanya lembaga ad hoc seperti KPK, ternyata tidak menyelesaikan persoalan terkait KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Justru ya korupsi itu tambah tumbuh subur. Makin kesini makin terlihat kelihatan bahwasanya tindak pidana korupsi itu semakin di-entertain dan semakin diperingan, yang terlihat jelas penanganan korupsi ini tidak serius. Nah, suka atau tidak suka ya, penerapan demokrasi ini, pertama dengan biaya mahal itu ternyata pada faktanya tidak menghasilkan pemimpin yang benar-benar bisa mengakomodasi kepentingan rakyat, menyelesaikan persoalan rakyat, dan juga mengayomi ya rakyat itu sebagaimana mestinya. Nah, pertama dari segi korupsi itu sendiri, korupsi itu naik dari sekian ratus pejabat kepala daerah itu ya pada pemerintahan Presiden Jokowi justru meningkat tajam, dan hampir semuanya itu yang kita ketahui, yang juga disampaikan oleh Mahfud MD, 92% ya kepala daerah itu dalam pemilu dibiayai oleh cukong
Artinya ketika pertama sistemnya itu sudah bobrok ya, harus kita akui dengan biaya mahal tersebut, maka dengan dibiayainya oleh oligarki ataupun cukong, maka yang terjadi adalah politik saling sandra dan balik jasa yang harus berujung pada korupsi yang tumbuh subur. Nah, tidak mungkin dengan sistem yang saat ini orang akan berpikir untuk konsentrasi mengurusi rakyat, sedangkan masih ada tanggungan balas jasa ketika biaya pemilu mahal itu kepada cukong yang harus dibayarkan terutama dari korupsi. Maka satu hal ya, secara real kalau kita melihat fakta di lapangan, justru demokrasi ini yang diagungkan itu bisa memberikan kebaikan, justru harus kita akui ini menjadi sistem yang utopis. Karena pertama ya, itu sistem yang tidak, kalau kita melihat secara hakiki tidak sesuai dengan fitrah manusia, tidak bisa memberikan kontrol ya secara individu untuk terciptanya ketakwaan individu. Ini persoalannya. Nah, dari segi coblos-mencoblos ataupun teknis pemilu bolehlah dianggap bahwasanya ada kebebasan yang sebelumnya sifatnya otoriter, sekarang lebih terbuka dengan memilih orang, memilih partai ya, memilih langsung ya. Tetapi itu ya tidak berbanding lurus dengan keinginan rakyat ataupun tercapainya kehidupan di tengah-tengah era lebih baik. Yang terjadi korupsi terus menerus gitu ya. Kemudian justru kehidupan rakyat tidak tambah lebih baik ya, karena ketika dana yang besar dari pemilu itu digelontorkan, harapan rasional adalah perbaikan kehidupan itu menjadi lebih baik. Nah, alih-alih untuk memberikan kehidupan lebih baik, justru pejabatnya korup. Penjabatnya justru berpikir ya, dengan adanya sistem demokrasi yang tidak menjamin adanya ketakwaan individu di tengah-tengah masyarakat, yang terjadi adalah saling berpikir untuk memperkaya diri. Apalagi itu kentara ketika pada saat pandemi ya. Pandemi itu yang kita ketahui kehidupan susah, ekonomi sedang menurun ya, merosot dan lain sebagainya, justru kekayaan pejabat itu malah berkali-kali naik lipat ya, berkali-kali lipat naik ya. Jadi justru kondisi yang sulit ini dimanfaatkan dalam tanda kutip untuk memperkaya diri. Nah, inilah ya yang harus kita akui ya, kenapa demokrasi itu utopis dari dulu hingga sekarang. Yang kita terlihat baik-baik saja, bahwasanya itu semuanya langsung dipilih oleh rakyat, tetapi justru sistem yang diaku-akukan ini bahkan di negara maju ini sudah menimbulkan kerusakan, yaitu sistem demokrasi ini yang utopis. Nah, alih-alih ya bahwasanya sistem ini memberikan memberikan kedaulatan kepada rakyat, justru yang terjadi terus-menerus adalah memberikan kedaulatan kepada para pemilik modal. Contohnya apa? Contohnya ketika kalaupun ini sesuai dengan kedaulatan rakyat, apapun keinginan rakyat itu harus dipenuhi, apapun kehendak rakyat itu harus diakomodasi. Tetapi yang terjadi adalah ketika mengeluarkan kebijakan, pemerintah itu mengeluarkan kebijakan menaikkan BBM misalnya. Dan kalau kita tanya mayoritas masyarakat di Indonesia ini, maka mereka pasti tidak akan setuju dengan adanya kenaikan BBM. Nah, kalaupun kalau benar-benar memegang kedaulatan rakyat, kalau rakyat itu tidak setuju harus dibatalkan. Tetapi apa yang terjadi? Justru kebijakan kenaikan BBM terus berjalan. Ya. Kemudian yang terbaru tentu saja Undang-Undang Perpu Ciptaker yang kita ketahui isinya lebih banyak merugikan kepentingan buruh dan memberikan karpet merah kepada para pemilik modal. Itu tetap berjalan. Jadi mana di antara nilai-nilai demokrasi yang memberikan kedaulatan rakyat? Ia benar bahwasanya memberikan kebebasan untuk memilih, ya, kebebasan untuk menyoblos partai, menyoblos orang. Tetapi demokrasi sejatinya bukan itu hanya teknis semata. Tetapi bagaimana hukum itu dibuat, ya, apakah
sesuai dengan keinginan rakyat atau keinginan oligarki. Yang ada adalah hukum-hukum yang dibuat, undang-undang yang dibuat itu mayoritas ya, kalau kita cek suka atau tidak suka, lebih mendahulukan kepentingan oligarki, para pemilik modal, cukong, bohir, apapun itu ya. Jadi inilah utopisnya demokrasi yang kita juga heran ketika pun dipaksakan orang itu akan menjadi lebih baik di demokrasi, itu tidak bisa, karena secara embrio demokrasi itu sudah sistemnya salah dari awal, dan kalau dipaksakan orang-orangnya itu ingin menjalankan fungsi sesuai fungsi dengan baik dalam sistem ini, juga tidak akan bisa berjalan karena sedari awal tidak sesuai fitrah dan tidak menciptakan ketakwaan individu. Coba sekarang misalnya kalau kita recheck ya, tidak ada ya kalau kita melihat pejabat itu yang benar-benar secara mayoritas, secara tulus memikirkan kepentingan rakyat secara komprehensif. Yang ada adalah pertama, ketika demokrasi ini diterapkan, yang ada adalah bagaimana kepentingan secara individu itu terakomodasi, kemudian kepentingan partainya terakomodasi, dan juga kalaupun ada kepentingan rakyat itu hal yang kecil saja untuk dalam tanda kutip mengelabui supaya tidak benar-benar terlihat tidak mendukung kepentingan rakyat. Tapi ya, kalau kita melihat full ya versi dari demokrasi ketika dijalankan, ya inilah saat ini korupsi tumbuh subur ya, kedaulatan yang katanya dari rakyat itu tidak bisa diakomodasi. Nah, makanya indikator apa yang dipakai untuk melihat demokrasi ini sekarang lebih baik dan diakui oleh dunia, mengingat pada rezim ini kita ketahui kebebasan berbicara itu sangat direpresi. Kita ketika pada rezim ini ya, pemerintahan rezim Presiden Joko Widodo ketika melakukan kritik dikriminalisasi dengan pasal kriminalisasi ya 3 itu ya, pasal tentang berita bohong ya, pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, kemudian pasal tentang ujaran kebencian, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang bermotif sara, dan pasal penodaan agama. Jadi pasal 3 ini yang terus-menerus dijadikan sebagai alat pukul bagi orang itu sehingga tidak bebas untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan itu yang juga terjadi di banyak aktivis saat ini. Jumur Hidayat ya, Sehingga Sahkan dan Nainggolan ya, Edi Mulyadi, dan yang terakhir adalah Bambang Trimulyono yang hanya ya kita ketahui menjalankan fungsinya sebagai warga negara untuk melakukan kritik ya, mempertanyakan tentang keabsahan ijazah presiden ya, justru dikriminalisasi dengan berita bohong, dan ini justru membentrokkan ya antara rakyat dengan rakyat ya, masyarakat dengan rakyat. Yang dituntut presiden justru yang melaporkan masyarakat. Jadi legal, secara hukum legal standingnya nggak ada. Pun juga kalau dipaksakan ya, kalau kita melihat dakwaan utama kasus Bambang Tri dan juga Gus Dur tentang dakwaan utamanya tentang berita bohong ya, tentang ijazah palsu. Yang jadi pertanyaan tentu saja, kalau ini berita bohong, berita benarnya bagaimana ya. Kemudian dakwaan kedua yaitu tentang ujaran kebencian yang bermotif sara ya. Kita ketahui apakah benar ya presiden itu ada suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang terakhir ya, dakwaan terakhir yang ketiga adalah tentang praktek mubahalah yang dituduh sebagai penodaan agama. Pun juga ya para ulama dikriminalisasi ya, Habib Smith ya, kemudian Habib Rizik ya, hanya mengatakan saya sehat, itu dikriminalisasi dan dituntut 4 tahun, divonis 2 tahun, akhirnya juga dikorting, sekarang menjalani pembebasan bersyarat ya. Itu juga ngeri-ngeri sedap ya. Kadang kalau
rezim ini nggak suka, bisa saja dimasukkan lagi ke penjara. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lihat demokrasi yang katanya ya memberikan baik dan juga diakui dunia, pada faktanya tidak sesuai seperti itu. Banyak hak-hak dari warga negara yang direbut ya, kemudian hak dasar dari negara tidak diberikan, seperti hak tadi ya, mengkritik ya pejabat negara dan lain sebagainya. Kemudian juga hal-hal yang lain ya, yang ini lebih buruk dari presiden sebelumnya. Nah, kalau kita melihat Presiden SBY misalnya, tidak pernah kita itu mendapatkan penerapan undang-undang ITE itu untuk menjerat lawan politik, oposisi dan lain sebagainya. Dan kita ketahui ITE itu kan, undang-undang ITE dulunya hanya untuk mengamankan transaksi elektronik. Nah, sekarang justru dipakai sebagai alat gebuk bagi orang-orang oposisi yang tidak suka dengan kekuasaan yang terus-menerus mengkritik. Jadi ya, tentu saja kita harus bertanya ya, ketika klaim Indonesia demokrasi saat ini lebih baik daripada dunia, ya indikatornya apa? Karena berbeda sekali dengan yang ada di lapangan saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.